يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف أطلب وفؤادي قد بادي ضلال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malikil Ahad Al-Fardu Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Istimewa, yang Maha Sempurna, yang Maha Bijaksana. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari para asatid, para alim ulama, para asatidzah, para ustazah, bil khusus pimpinan Majlis Ta'lim Al-Aisyah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang hadir ada di tempat ini semuanya tanpa terkecuali, yang di dalam yang di luar, semua masyarakat, mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya anak mendapatkan anak yang soleh dan soleha, yang sudah punya anak mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, yang mencari ilmu mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita kumpul ada di tempat ini tiada lain dan tiada bukan karena gerakan dari Allah, karena mahabbah kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, sehingga dengan hal itu Allah pilih kita dan Allah bimbing kita keluar dari rumah kita menuju taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk tagarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga sampai kita saat ini untuk senantiasa menambah semangat kita untuk penyambutan bulan suci Ramadan. Di saat ini kita ada di dalam bulan Nabi, bulannya Rasulullah, bulan Sya'ban. Kama qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, dan juga Ramadan adalah bulan untuk umat Nabiuna Muhammad. Walaupun sudah ada di penghujung Sya'ban, tapi masih banyak yang merayakan Isra wal Mi'raj yang terjadi dalam bulan Rajab. Hal ini adalah hal yang baik, hal yang bagus. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata bukan bulannya, nggak bisa kita bikin acara, enggak. Apapun yang berkaitan dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita sebagai umat mengenang, menceritakan, mendengarkan akan kisah Rasulullah yang terjadi dalam diri Nabi dan pribadi Nabi, untuk memotivasi diri menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan ilahi Rabbi. Terjadi Isra wal Mi'raj di dalam bulan Rajab, dipilih menjadi bulannya Allah. Selain terjadi Isra wal Mi'raj, bulan Rajab juga menjadi Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayah.
Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan, gak kurang gak lebih. Masehinya, Samsiyahnya, Qamariyahnya, Hijriyahnya, semua jumlahnya 12 bulan, gak kurang gak lebih. Dari 12 bulan ada informasi dari Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mulia. Dan 4 bulan ini ditafsirkan oleh Nabi, dijabarkan oleh Nabi, disyarahkan oleh Nabi, dan dijelaskan oleh Nabi. 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Ini 4 bulan mulia. Rajab terjadi Isra Mi'raj. Intinya, poinnya perintah solat. Sehingga yang harus kita pahami saat ini adalah masalah solat itu sendiri. Karena banyak daripada umatnya Rasul, mereka menyia-nyiakan solat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang begini, perjalanan yang panjang oleh-olehnya solat. Ternyata kita sebagai umat banyak yang meninggalkan solat. Seberapa kecewa Nabi Muhammad melihat kita? Ini yang harus kita pikirkan kalau kita ninggalin Contoh, ilustrasinya begini. Misal ibu dapat tiket berangkat umroh, amin mestinya. Enggak ada yang mau umroh nih. Mudah-mudahan semua pada umroh, haji, Pondok Gede. Amin juga doi. Mudah-mudahan semuanya haji ke Mekah Madinah, amin. Misal ibu berangkat nih, diberangkatin orang gratis untuk ibadah umroh atau haji, bapak nggak ikut, anak-anak nggak ikut. Nah, kira-kira orang rumah nitip-nitip apa kalau kita pengen jalan? Hah? Ibu jangan lupa, bapak umroh, ibu nggak ikut, kira-kira ibu nitip apa? Oleh-oleh. Kadang-kadang masa bodoh orang yang selamat tapi kagak, yang penting oleh-olehnya nyampe. Oleh-oleh. Sekarang ibu bawa pulang oleh-oleh buat suami, buat anak-anak. Pak, nih oleh-olehnya nih. Kemudian suami bilang, iya, taruh aja di meja, dilihat enggak, dipegang enggak, terima kasih pun tidak. Bagaimana perasaan ibu? Senang apa kecewa? Senang apa kecewa? Masya Allah. Bapak pergi umroh, pulang bawa oleh-oleh, sampai di rumah dikasih, nih istriku oleh-oleh buat kamu. Si istri bilang, taruh aja di meja, dilihat enggak, dipegang enggak, terima kasih pun tidak. Bagaimana perasaan seorang suami? Kecewa. Begitu juga Nabi Muhammad. Perjalanan panjang, pulang bawa oleh-oleh, sholat, kita ninggalin sholat. Kecewa Nabi, sedih Nabi. Saking kecewanya Nabi, saking sedihnya Nabi, Nabi nggak mau kasih syafaat buat orang yang ninggalin sholat walaupun rajin ibadah yang lain. Rajin bangun masjid, dia bangun pesantren, kemudian dia sedekah triliunan rupiah kalau perlu, tapi dia satu doang malas sholat, gak mau ngerjain sholat. Rasulullah gak kasih syafaat. Nabi yang bilang, nanti orang-orang nanti di hari kiamat yang ninggalin sholat, nih keningnya ada tulisan, jidatnya ada tulisan, hadza kharijun min rahmatillah fa ana bari'u minhu. Orang ini keluar dari rahmat Allah, maknanya haram mendapatkan rahmat dari Allah. Fa ana, dan aku bari'u minhu, lepas tangan dari dia. Dia bukan umat saya dan dia juga haram mendapatkan syafaat dari saya. Rahmat syafaat haram buat orang yang ninggalin sholat walaupun ibadahnya yang lain banyak. Puasanya rajin, zakatnya rajin, hajinya rajin, umrohnya rajin, sedekahnya rajin. Itu nggak manfaat bagi orang yang ninggalin sholat. Na'udzubillahi min. Kemudian saudara, masalah itu sholat kalau ditinggal nggak dapat syafaat. Kunci sorga masuk cuma 2, rahmat dan syafaat. Kita ibadah cuma umpan, targetnya rahmat dan syafaat. Kalau kita ninggalin sholat, rahmat dan syafaat diharamkan. Mau masuk sorga lewat mana coba? Gak ada jalan untuk masuk ke dalam sorga kalau kita meninggalkan daripada sholat 5 waktu. Misal ada orang ahli maksiat, sholatnya rajin tapi dia ahli maksiat. Dia ngerampok, dia ngebunuh, dia judi, dia minum minuman keras dan lain sebagainya. Itu orang masih punya potensi diselamatin nama Nabi, masih ada kesempatan diberikan syafaat sama Nabi. Sampai Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku aku peruntukkan buat umatku yang banyak dosa. Masih punya potensi.
Tapi buat orang yang ninggalin sholat, gak ada kesempatan buat mendapatkan syafaat walaupun ibadahnya yang banyak. Paham? Jadi poinnya itu adalah sholat. Ya udah Beb, kalau begitu saya maksiat, sholat saya jalan terus. Nah ini juga nggak sinkron. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang menjalankan sholat, mengerjakan sholat akan dijaga oleh Allah dari kekejian dan kemungkaran. Maknanya orang yang sholatnya baik, sholatnya bagus, sholatnya sah, akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keinginan untuk bermaksiat. Paham? Tapi ada orang STMJ, Beb, bagaimana tuh? Sholat terus, maksiat jalan. Nah ini permasalahannya, berarti di sholatnya nggak beres. Sholatnya nggak beres. Kalau sholatnya betul, sholatnya baik, sholatnya sah, pasti dia nggak punya keinginan untuk maksiat. Tetap manusia nggak terlepas dari dosa, dari kesalahan. Setidaknya dia tidak akan terjebak dalam kemaksiatan. Paham? Tapi ada, Beb, orang sholatnya rajin, Beb, di masjid bareng saya terus berjamaah, tapi main judinya juga rajin. Kalau pengen masang togel aja tahajud dulu dia, Beb. Ada yang begitu, Bu, ada. Bagaimana itu? Coba cek, saya jamin sholatnya nggak sah. Saya jamin. Kenapa? Banyak orang sholat sekedar sholat tapi nggak tahu ilmunya kok. Contoh, kita kadang-kadang suka sholat di tempat umum, atau yang laki suka sholat Jumat. Kita itu pasti sering dapetin ada orang pakai kaos, pakai celana sholat. Pas lagi sujud celengannya kelihatan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Itu sering kita dapetin. Sekarang pertanyaannya, dia sadar nggak kalau sholatnya batal? Dia ulang nggak sholatnya? Kagak. Karena kalau orang sholat auratnya tersingkap baik dengan angin, misal ibu pakai mukena, makanya ibu, ulama-ulama kita paling nggak demen ngelihat perempuan kalau sholat pakai mukena, apa namanya itu, atas bawah, apa namanya itu, mukena apa, sambungan, hah? Bukan setelan ya, ada atas ada bawah tuh, itu banyak gak sahnya, Bu. Kalau pengen pakai mukena yang terusan, karena itu lebih aman. Paham? Banyak ulama kita paling gak seneng lihat perempuan kalau sholat tuh mukenanya dia tuh ada atas ada bawah. Kenapa? Karena itu banyak kesalahan dalam masalah itu. Kadang lagi takbir kelihatan kemana-mana tangannya dan lain sebagainya, batal sholatnya. Ada orang sholat tersingkap daripada mukenanya atau sarungnya, angin lagi kenceng nih, kesingkap. Kalau misalnya tersingkap tidak karena disengaja, misal bocah jalan-jalan, bapaknya lagi sholat pakai sarung, sarungnya dibuka, misal, kan kelihatan auratnya. Nah itu bisa batal, bisa sah. Bagaimana caranya? Ketika kita sholat aurat tersingkap, baik mukena atau sarung, baik dengan angin atau dengan anak-anak, bukan karena kesengajaan kita, ya, sehingga kalau buru-buru ditutup, gak batal sholatnya. Paham? Tapi kalau didiemin, adem, tunggu setengah jam dulu, nah ini batal. Kalau nggak langsung buru-buru ditutup, itu bisa batal. Nah sekarang orang yang sujud pakai celana, pakai kaos sholat, ya, ketika dia sujud kebuka belakangnya, dia sadar apa enggak? Sadar apa enggak? Sangat sadar, jangan bilang kagak, lo rasanya beda, Bu. Atas anget, bawah anget, tengahnya dingin. Apalagi musola sekarang itu kadang-kadang banyaknya pakai AC. Kalaupun nggak pakai AC, jendelanya banyak dibuka, adem. Jadi pasti ada perbedaan rasa. Dia sadar, dia tahu kesingkap, nggak mungkin kagak. Tapi apa langsung ditutup? Sekarang pertanyaannya, sholatnya sah apa batal? Sah apa batal? Kalau sholatnya batal, saya tanya, udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Nah sekarang orang melihat dari kacamata keawaman dia sholat, Bib, sebelah saya. Menurut kamu dia sudah sholat, tapi menurut syariat dia belum sholat. Ya karena dia belum sholat, wajar dia masih melakukan maksiat. Paham? Banyak ilmu-ilmunya, banyak orang sholat gak ngerti sholat, makanya wajar masih maksiat. Sholatnya udah betul, udah bagus, udah tepat, wudunya berantakan. Dia nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib basuhannya sebelah mana dia nggak tahu, batasannya sebelah mana dia nggak ngerti. Paham nggak? Apalagi perempuan
kadang-kadang salah pakai mukena. Orang kalau pakai mukena, taruh mukenanya tuh di sini nih, di atas dagu. Kalau Anda pakai mukenanya di bawah dagu, batal sholatnya. Banyak gak pakai mukena begitu? Hati-hati, sekarang perbaikin Bu. Pakai mukena itu nutupin dagu. Orang-orang tarim itu nutupin sampai semuanya itu, sampai ditutupin sama dia. Kenapa? Karena di bawah dagu itu masih aurat wanita. Sehingga wajib buat ditutup. Jangan kayak orang pakai jilbab. Kadang-kadang pakai jilbab di sini. Kalau pakai mukena jangan. Sebetulnya juga pakai jilbab sama mukena sama, nutup auratnya agak ke atas dagu. Itu buat perempuan. Perbaikin. Nah sekarang berapa banyak perempuan yang sholat model begitu? Nah makanya yang udah ngaji ke majelis saja masih begitu sholatnya. Nah, dia nggak sadar kalau itu nggak sah. Coba bahaya nggak tuh? Bahaya. Dan berapa banyak orang yang melakukan hal yang serupa. Makanya kita itu kalau pengen ibadahnya nyampe sama Allah Ta'ala, diterima sama Allah, ngajinya yang rajin. Kadang-kadang Isra Mi'raj rame, maulid rame, majelis taklim 2 ekor yang datang. Kadang 3 ekor yang datang. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ibn Ruslan mengatakan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang ibadah tanpa dilandasi keilmuan, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya dulu waktu masih pesantren di Jawa Timur, saya punya kawan-kawan ada yang tinggal di Jember. Liburan kita main ke tempat dia, ternyata tinggal di atas gunung. Nah di situ masyarakat banyaknya orang Madura. Kita naik ke atas, dari bawah gunung ke atas gunung itu kendaraan umum nggak ada yang sekali, jadi beberapa kali ganti. Sampai di tengah kita istirahat dulu. Habis naik ojek turun pengen cari angkot lain, kita istirahat. Nah banyak orang Madura punya adat istiadat. Orang Madura itu punya adat istiadat. Mereka kalau bangun rumah di depan pasti bangun langgar. Langgar itu ditujukan, kenapa ada berbeda dengan rumahnya? Pertama, langgar itu kayak musola kecil. Tujuan yang pertama, kalau misalnya terima tamu laki-laki di situ, jadi nggak ngerepotin orang dalam. Yang kedua, kalau ada musafir pengen sholat ke situ, yang pengen istirahat di situ. Akhirnya ada satu rumah kita minta numpang istirahat, diizinkan sama kakek-kakek umur 60 tahun. Lalu kemudian kita udah minta izin, diizinin, selesai begitu. Orang sana nggak punya kamar mandi, jadi aktivitas kamar mandi di depan rumah ada sungai. Nah sungai itu aktivitas kamar mandi di sana semua. Kalau ada yang mandi, ada yang wudhu, ada yang buang air, ada yang nyuci beras. Beras jadi nasi kuning Bu, penuh dengan rempah-rempah itu. Baik, kita duduk di musola di langgar. Sungai kelihatan, dari musola tuh kelihatan. Ada nih kakek yang punya musola turun, lepas baju dia mandi ke sungai. Habis mandi dia wudhu, kelihatan. Pas naik alat tempurnya ditutupin, AK-47 rudal Rusia ditutupin sama dia, ditekep sama tangannya. Ibu jangan dipikirin traveling terusan, pegangin sama dia naik ke atas. Kenapa? Waktu turun gak kelihatan, pas naik kelihatan ditutupin pakai tangan. Lalu pakai baju masuk musola sholat. Teman-teman saya ngelihat, saya juga ngelihat. Teman saya bilang, kek sholatnya batal nggak sah. Lu kenapa dek? Kakek itu belum wudhu. Dia bilang saya udah wudhu di bawah. Iya, waktu naik kakek megang kemaluan dan itu batal. Memegang kemaluan pakai telapak tangan, sengaja nggak sengaja, banyak atau dikit, punya sendiri atau punya orang, hukumnya paham? Baik, dikasih tahu baik-baik. Ini fikih, ini hukum Islam, ini syariat, dikasih tahu. Itu kakek nggak terima karena keawaman. Apa kata dia? Anak kecil jangan sok tahu. Itu teman saya dibentak semua tuh. Kamu sok tahu. Ini teman-teman saya ngasih tahu, nggak sok tahu, memang hukumnya begitu kek. Udah kamu jangan sok tahu. Berdebat berdua nih. Yang satu awam, yang satu anak pondok. Nggak ketemu, nggak sinkron. Selesai begitu saya pusing ngadepin anak muda sama orang tua berantem, capek nontoninnya nggak beres-beres. Ini nonton nggak beres-beres. Akhirnya apa? Saya bilang, udah jangan pada berdebat. Kakek bener.
Saya bilang, kakek benar. Apa kata si kakek? Ini baru anak cerdas. Saya dipuji. Teman saya bilang, Habib mulai sesat. Kenapa? Ini salah, nggak boleh didukung. Ini si kakek itu salah. Cuman saya bilang benar, coba bayangin. Kurang sesat apa coba? Waktu itu. Kenapa? Karena ini tujuannya ada maksud saya, biar sampai ilmu. Jadi menyampaikan ilmu harus punya strategi. Kalau nggak punya strategi, nggak sampai itu ilmu. Betul apa enggak? Saya bilang, kakek benar. Itu saya dipuji, kamu anak cerdas, kamu pinter. Ayo dek, jelasin sama teman-temannya, biar pada paham nih, anak-anak kecil nih. Digituin. Saya dapat ilmu satu, apa? Ilmu yang satu ini. Ketika si bodoh didukung kebodohannya, maka Anda akan dipuji oleh si bodoh. Paham? Pokoknya kalau ada yang ngawur-ngawur, ente puji aja, ente bagusin, ente dukung, ente bakal dipuji. BBM naik, semua pada demo, kamu bilang, enggak ini baru bagus. Cinta rakyat, BBM naik, emang harus naik Pak. Apa kata dia? Ini baru rakyat cerdas. Paham? Ketika si bodoh dipuji kebodohannya, maka si bodoh akan memberikan pujian. Itu ilmu, Bu. Thayyib. Setelah itu saya bilang sama kakek, kakek benar tapi teman saya juga benar. Yang namanya hukum ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Tambah bingung, teman saya bingung, si kakek juga bingung nih. Baik, terus gimana dek? Jelasin. Baru terima tuh. Teman saya betul kek. Dibawa sholat boleh, dipegang nggak boleh, batal kek. Tapi kakek juga betul. Dipegang nggak batal, tapi nggak boleh dibawa sholat. Tinggal pilih kakek mau yang mana. Si ibu nyebut merek. Astagfirullahaladzim. Baik, nggak apa-apa. Oh ini maafu, ini boleh. Kalau anak muda nggak boleh ngomong begitu. Akhirnya si kakek bilang, kalau nggak boleh dibawa sholat terus gimana dek? Saya kasih opsi, taruh di atas piring. Bingung dia. Sekarang pilihan di atas tangan kakek. Mau pilih yang mana? Mau dibawa sholat boleh, dipegang batal, apa mau dipegang nggak batal buat kakek? Khusus nih buat kakek, tapi nggak boleh dibawa sholat. Sehari 5 kali dilepas kek. Kata dia, wah bahaya juga ya. Iya, tinggal pilih aja. Ya udahlah, saya ikut teman kamu deh. Dibawa sholat boleh, tapi dipegang nggak boleh. Saya ulangin sholatnya. Tuh baru terima. Coba kayak teman saya tetep aja keras kepala berdua, masya Allah, sampai lebaran monyet belum kelar tuh. Paham? Thayyib. Sekarang apa pelajaran yang bisa kita petik dari masalah ini? Pelajaran yang bisa kita petik dari masalah ini, tadi usianya berapa? Si kakek usianya berapa? 60 Baik. Seseorang itu mulai punya kewajiban saat dia sudah baligh. Paham? Baligh itu ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, khurujul mani, keluarnya air mani. Paham? Ini fikih mesti disampaikan. Kalau nggak disampaikan mau sampai kapan kita nggak ngerti ilmu. Kondisi yang kedua yaitu dengan sempurnanya usia 15 tahun. Selama 15 tahun dia nggak pernah keluar mani, tapi dia sampai usia 15 tahun dia punya kewajiban. Paham? Karena ada orang model begitu, Bu. Ya. Tidak etis dan tidak beretika saya sebagai anak kecil tanya sama kakek, kapan keluar mani, umur berapa? Gak etis. Tapi kita ambil jalur husnudzon, sangka baik, 15 tahun. 60 kurang 15 berapa? Gak bisa ngitung. Baik, saya permudah buat ibu-ibu. Beda emang hitung-hitungannya. 60.000 kurang 15.000 berapa, Bu? Ini biasanya kalau diribuin cepet nih. Bukan kalau udah berbau-bau duit cepet ngitungnya. Berapa? 45. Baik, berarti dia itu selama 45 tahun dia sholat gak pernah sah sholatnya. Bahaya gak kira-kira? Fatal gak? Fatal. Apa kesalahannya? Gak tahu ilmu. Karena dia bilang, kami nih semua masyarakat di sini kalau wudhu ya begini, kalau naik dipegang. Semua begitu. Saya dari kecil kayak begini. Berarti seumur hidup tuh 45 tahun sholat gak pernah sah. Bayangin coba. Dan wajib digodok. Sholat yang ditinggal wajib untuk digodok. Bayangin godok 45 tahun, umur 60 tahun, berarti dia boleh mati umurnya 105 tahun. Kalau dia godoknya dicicil secara
rutin satu-satu. Mau dipercepat boleh nggak? Boleh. Misalnya sehari dia godok 100 sholat misalnya, ya, 20 duhur, 20 asar, 20 isya, 20 maghrib, 20 yang lain-lain, pokoknya 20 boleh, atau ditambahin boleh. Cuman kan namanya fisik, udah 60 tahun, bangun aja udah susah, digeber sedikit jantung kumat bu, mati. Karena yang namanya godok kapanpun itu boleh. Boleh godok duhur di waktu asar, boleh. Godok duhur, asar, maghrib, isya di satu waktu, boleh. Paham? Jadi nggak ada istilah duhur mesti di duhur, asar mesti di asar. Nggak, itu hanya metode untuk memudahkan, ya. Tapi ya itu tadi, lunasnya lama. Nah kemudian begini, itu bahaya. Dia sholat gak sah karena nggak tahu ilmu, makanya ngaji. Berapa banyak orang ibadah nggak tahu ilmu. Majlis taklim itu penting, majlis taklim itu ilmu, itu yang menyampaikan kita punya ibadah sampai kepada Allah. Karena yang namanya ibadah itu bainal qabuli wa raddiha, antara diterima sama ditolak sama Allah. Kalau persyaratannya kurang ya ditolak. Ente aja bikin KTP persyaratan kurang nggak diterima, begitu juga ibadah persyaratan kurang juga nggak diterima. Maka mudah-mudahan kita rajin ngaji, nuntut ilmu biar sampai kita punya sholat. Masalah sholat, hati-hati, jangan ditinggal sholat. Ngaji, cari ilmu, jalankan sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Di dalam kitab Arba' Rasail banyak hadis-hadis mengenai ilmu, mengenai sholat, ya, mengenai sholat. Dikatakan di sini, ya, di dalam kitab ini ada satu hadis yang mana malaikat Jibril itu datang sama Nabi, datang kepada Nabi ngasih informasi, wahai Nabi, nanti banyak umatmu di akhir zaman yang bakal nyanyain sholat, dininggalin sholat. Sampai Nabi berkata, dan Nabi bertanya, ya Jibril, hal tudayyu ummati as-shalah min ba'di, wahai Jibril, apakah ada umatku nanti setelah aku wafat mereka meninggalkan sholat, mereka menyia-nyiakan sholat? Emang ada orang-orang begitu? Qala na'am ya'ti akhir zaman. Dikatakan oleh malaikat Jibril, ada wahai Nabi, bakal datang nanti satu akhir zaman, unasun min ummatik, manusia dari kalangan umatmu, yudayyi'una sholah, mereka akan menyia-nyiakan sholat, wa yu'akhirul awqat, mereka akan mengakhir-akhirkan waktu sholat, wa yattabi'una syahwat, mereka juga akan apa? Mengikuti syahwat-syahwat mereka. Dinarun indahum khairun min sholatihim, harta duniawi bagi mereka jauh lebih baik dari sholat-sholat mereka. Artinya mereka rela meninggalkan sholat demi duit. Ada orang ngojek, gara-gara ngojek ninggalin sholat, ada enggak? RT RW rapat, gara-gara rapat sama camat sama lurah ninggalin sholat, ada enggak? Gara-gara nongkrong ninggalin sholat, ada enggak? Gara-gara nyuci motor ninggalin sholat, ada enggak? Gara-gara modifikasi motor ninggalin sholat, ada enggak? Masya Allah, banyak. Dan itu kejadian, apa yang diucapkan malaikat Jibril diinformasikan, kejadian, hati-hati. Masalah sholat juga buat kawan-kawan semua mesti dipahami baik-baik. Masalah sholat itu tidak ada kompromi buat syariat. Kalau anda nggak kuat puasa, punya penyakit, yang tua-tua biasa punya tuh makronis, dia pokoknya nggak boleh puasa, kalau puasa bahaya dari kesehatan dia, maka dia bisa ganti dengan cara lain, fidyah, bayar beras. Paham? 1 hari 1 mud, 7 ons setengah, tinggal kali berapa hari yang ditinggalin. Sholat gak bisa, kamu ninggalin sholat, wajib ngerjain sholat, bayarnya dengan sholat juga, bukan dengan fidyah, dengan sholat. Makanya jangan pernah ninggalin sholat. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang begitu panjang, ya, wa fi hadits tawil, hadis yang panjang, anna Jibril nazal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril turun menemui Nabi dan berkata, ya Muhammad, la yataqabbalallahu min tarikus shalah, Allah Ta'ala tidak menerima daripada orang-orang yang meninggalkan sholat, saumahu wala sadaqatahu wala hajjahu wala amalahu wala zakatahu, ibadahnya nggak diterima, puasa, sedekah, haji, dan amalan-amalan dia, berbuat baiknya dia, zakat, semua ditolak gara-gara ninggalin sholat. Wa tarikus shalah mal'un fit Taurat wal Injil wa Zabur wal Furqan, orang yang ninggalin sholat dilaknat di 4 kitab suci.
Wa tariku shalah yanzilu alaihi kulli yawm wa laila alful la'nat wa alfus sakat. Bagi orang yang meninggalkan salat maka akan diturunkan setiap hari dalam sehari semalam 1000 laknat dan 1000 kemurkaan Allah, 1000 siksa buat dia. Hati-hati, satu laknat aja mampu memasukkan semua manusia ke dalam neraka, apalagi 1000 diborong semua sama dia. Kemudian wa inal malaika yal'anuna min fawqi sab'i samawat, dan para malaikat melaknat dia dari langit ketujuh, semua malaikat. Malaikat itu jumlahnya enggak kehitung. Ya Allah, naudzubillahi min. Wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik, dan orang yang ninggalin salat dia tidak boleh dapat syafaat dan dia bukan termasuk umatmu. Ya Muhammad, tariku shalah la ya'udu fi maradih wala yutba'u fi janazatih wala yusallimu alaihi wala yu'akkalu wala yusyarabu wala yusahabu wala yujalasu wala dina lahu wala amata lahu. Orang yang ninggalin salat, kata malaikat Jibril bilang pesan sama Nabi, wahai Rasul, orang yang ninggalin salat kalau sakit jangan tengokin, biar mati aja sekalian. Sampai begitu syariat. Kalau wafat jangan ikut, kalau ngasih salam jangan jawab, jangan makan bareng sama dia, jangan minum bareng sama dia, jangan berteman sama dia, jangan duduk bareng sama dia. Karena ini virus. Kamu rajin sholat, kalau nongkrongnya sama orang-orang yang malas sholat, nanti bakal ikut-ikutan, bakal malas sholat. Waladina lahu, dia gak punya agama, sholatnya jadi tinggal. Wala amanat lahu, jangan kasih amanat, amanat Allah saja dia khianati, apalagi amanat kamu. Kemudian wa tarikus shalah yudha'afu lahu adzab, orang yang ninggalin salat bakal dilipat gandakan daripada siksanya. Wa ya'ti yaumil qiyamah wa qad ghullat yadahu ila unuqihi wa malaikatu yadribunahu wa yuftahu lahu jahannam fayadkhulu fi babiha kasahmi fayahwi ala ra'sih inda qarun wa haman fi darikal asfal minan nar. Orang yang ninggalin salat nanti di hari kiamat tangannya dirantai sampai ke leher, diarak sama malaikat yang nonton seluruh manusia alam semesta dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dan dipukulin sama malaikat, dipecutin sama malaikat. Setelah itu dilempar ke dalam neraka, kepalanya dulu seperti busur panah yang melesat daripada busurnya, seperti panah yang melesat kepada busurnya. Kepalanya dulu kumpul dia sama penjahat kelas kakap, Korun, Haman dan kawan-kawan di neraka paling bawah. Wa tariku shalah idza rufi'atil luqmah ila fi qalat lahu, kalau orang-orang yang ninggalin salat kalau makan makanannya ngomong, cuman saking kita enggak dengar, la'anakallahu ya aduwallah ta'kulu rizqallah wa la yu'addi faraidah. Itu orek tempe, makanan warteg nih, terik tempe, kemudian ikan asin, sambal, nasi, itu ngomong. Apa yang mereka ucapkan? Semoga Allah melaknat kamu. Kau makan rezeki dari Allah, tapi kamu tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban dari Allah. Kemudian pakaiannya ngomong, asafi jasadi wa yaqul lahu, pakaian itu ngomong apa? Laula an sakharani rabbi laka la faratu minka. Andai Allah Ta'ala ini tidak mentakdirkan aku menyertaimu menjadi pakaianmu, kalau boleh lari saya lari dah. Masya Allah, pakaiannya sampai ngomong begitu, apalagi yang ngomong pakaian 10.003, wah sakit hati. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ngomong juga siapa? Rumahnya juga bilang, mudah-mudahan kamu nggak selamat. Kamu keluar, Allah nggak menyertai kamu, dan semoga kamu pulang nggak selamat. Itu rumah nyumpahin kita kalau kita ninggalin sholat. Qati'us shalah mal'un fi hayati wa ba'da mamat, orang yang ninggalin sholat dilaknat oleh Allah masa hidup maupun mati. Wa tarikus shalah yamutu yahudiyan wa yub'atsu nasraniyan, dan orang yang meninggalkan salat mati dalam keadaan Yahudi dan akan dibangkitkan bersama orang-orang Nasrani. Maknanya mati dalam keadaan murtad. Naudzubillahi min. Hati-hati masalah salat, jangan ninggalin salat. Ibu, bapak jangan ninggalin salat. Orang tua enggak ninggalin salat, periksa anak-anaknya. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang itu rajin banget nanya, "Nak, udah makan apa belum?" Bu, ibu ingetin anak makan atau tidak, anak bakal makan, Bu. Gak pakai diingetin anak kalau buat makan. Anak saya ngambek, Beb, gak makan 3 hari. Bohong. Mie ayam 3 mangkok habis sendirian, Bu. Ibu gak tahu aja. Bocah sekarang kalau lapar langsung makan, gak pakai ngomong-ngomong, gak pakai disuruh. Betul apa enggak?
Tapi yang harus dipahami, tanya udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Anak kita perempuan kerja di pabrik atau kerja keluar, HP ketinggalan, ibu lari, nak HP-nya nak ketinggalan nak, biar bisa komunikasi, biar tahu keselamatannya. Tapi pernah nggak orang tua, nak mau kenanya ketinggalan, takut di pabrik gak ada mau kena? Pernah nggak begitu? Itu diperhatikan. Jangan mikirin keselamatan dunia saja, tapi nggak mikirin keselamatan akhirat sebagai orang tua. Pahami baik-baik. Ini sholat adalah kunci buat kita masuk ke dalam sorga. Sholatnya baik, Allah nggak tanya ibadah yang lain, langsung dimasukin ke dalam sorga. Sholat berantakan, Allah juga nggak tanya ibadah yang lain, langsung dimasukin ke dalam neraka. Kenapa? Patokannya sholat. Sholatnya baik, semua pasti baik. Kalau sholatnya berantakan, semua pasti berantakan. Maka jangan tinggalin sholat. Saya rasa sudah cukup hadis-hadis ini membuat kita takut buat tinggalin sholat. Maka jaga sholat baik-baik. Kemudian Sya'ban bulan sholawat, tadi sudah disampaikan sama ustazah, perbanyak sholawat ya. Karena sholawat itu surat cinta dari Nabi Muhammad. Sholawat itu surat cinta untuk Nabi Muhammad dari kita. Sehingga siapa orang yang banyak bersalawat, mengirim surat cinta kepada Nabi, Nabi akan balas dengan berupa syafaat kelak di hari kiamat. Bentar lagi masuk puasa bulan Ramadan. Yang dikatakan bulan Ramadan itu daripada awaluhu rahmah wa wasatuhul maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari pertama Allah bagi-bagi rahmat, 10 hari kedua pengampunan. Sisanya 9 sampai 10 hari terakhir Allah bagi-bagi pembebasan dari api neraka. Allah lihat tuh, lihat. Di ama Allah Ta'ala ditaruh di akhir pembebasan dari api neraka. Door prize-nya di akhir. Bonus yang paling besar di akhir. Kenapa? Allah tahu kualitas hambanya, nih hambanya manusia, hambanya Allah nih, rajinnya cuma di awal 5 hari Ramadan yang pertama itu masjid musola semuanya penuh, betul apa enggak? Dapat 10 hari luar biasa 4 saf hilang, betul? Dapat 20 hari tinggal 1 saf di depan yang sholat. 5 hari sebelum lebaran, Masya Allah paket lengkap. Dia imam, dia makmum, dia yang gulung tikar, dia yang matiin lampu, dia yang ngunci musolah. Tinggal sendiri. Kemana ibu-ibu sama orang-orang, bapak-bapak, anak muda kemana? Pasar malam, mall. Ngapain? Nyari baju. Gak ngerti saya pikirannya orang zaman sekarang. Kayaknya mereka berpikir kalau saya nggak pakai baju baru, beb, lebaran ditunda 2 tahun lagi kali. Nggak bisa, Anda pakai baju baru, Anda nggak pakai baju baru, yang namanya lebaran tetap lebaran. Sehingga ulama mengatakan laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah orang itu yang mendapatkan hari kemenangan yang mereka mengenakan pakaian serba baru, tetapi orang yang mendapatkan kemenangan mereka yang ketaatannya selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak puasa kagak bajunya paling bagus. Banyak yang begitu. Sehingga bukan di pakaian. Ya, jadi kalau pengen belanja dari sekarang, jangan nanti udah mepet mau lebaran cari baju, jangan, dari sekarang belanja. Jadi puasa fokus ibadah, tapi ini tetap gak berlaku buat kalangan ibu-ibu, perempuan gak berlaku. Nih sekarang belanja nih, ngajak suami, ayo pak kita amalin nih kata Habib nih, kita belanja sekarang biar fokus nanti puasa. Dapat 15 Ramadan ngelihat iklan diskon 15%, minta belanja lagi. 3 hari sebelum lebaran diskon sampai 90%, pak belanja lagi sekarang, 3 kali belanja. Masya Allah, saya nggak ngerti konsep orang perempuan bagaimana, tiap buka lemari kalau pengen jalan masih bilang saya nggak punya baju. Betul, lebaran nggak ada baju nih, itu di lemari baju bukan taplak meja, masih teriak nggak punya baju. Coba, luar biasa. Mau pengajian jilbabnya udah setumpuk masih bilang nggak punya jilbab nih, pak beliin dong. Lah itu apa, dikira koran kali ya, numpuk di lemari. Masya Allah. Nah, ini yang perlu kita pahamin baik-baik. Ramadan fokus ibadah. Syahrul Furqan bulan Al-Quran. Rabi'atu Adawiyah seorang wanita soleha, dia hatamin Quran seumur hidup udah 7.000 kali hatam. Al-Imam Syekh Ahmad Ar-Rifai 3 hari sebelum wafat sakit keras, dia baca Quran itu nggak kerasa 4.000 kali hatam. Habib Abdurrahman Segaf pagi 4 kali hatam, sore 4 kali hatam di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran, sholat fardu maupun sholat sunnah.
Tinggal jumlahin aja. Sholat fardu sehari semalam ada berapa rakaat? Sehari semalam sholat fardu, sholat wajib berapa rakaat? 7 Kemudian tarawih berapa rakaat? Berapa? 20. Witir berapa rakaat? Kita 3, beliau 11. Duha berapa rakaat? Kita 2, beliau 8. Belum tasbih, belum hajat, belum ini, belum itu. Sehari semalam berapa kali dia hatamin Quran? Puluhan, lebih daripada 50 kali. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Kenapa kok bisa? Ya, mereka bisa karena mereka biasakan. Karena apa? Bisa karena terbiasa. Orang biasa baca komik atau baca novel atau baca koran. Itu dia buat menghatamkan buku, waktunya nggak lama, bentar hatam. Kita nggak biasa baca buku, nggak biasa baca novel, kita baca hatamnya lama. Tapi kalau yang ahli baca, yang suka baca, hatamnya cepat, paham? Itu sudah jawaban. Jadi nggak ada yang mustahil. Mereka bisa begitu, iya, karena hidupnya membaca Al-Quran. Ada lagi Imam Al-Habib Muhammad Maulad Dawileh, atau yang lain saya lupa. Kalau nggak salah Habib Muhammad Maulad Dawileh. Itu beliau itu kalau puasa bulan Ramadan dia nggak baca Quran. Beliau nggak baca Quran, bacanya malam. Kenapa ditanya, Habib, engkau ini wali besar, wali Allah. Kok kalau bulan puasa Ramadan biasanya siang hari orang-orang baca Quran, kau kok nggak baca Quran? Apa kata beliau? Kalau saya baca Quran, maka di mulutku terasa rasa manis seperti madu. Aku khawatir membatalkan puasa. Sampai begitu. Kenapa? Hubungannya dengan Quran yang begitu kuat. Baca Quran. Bulan puasa juga hati-hati. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Sebagaimana Nabi kabarin, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapetin apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sehingga para ulama menjelaskan, orang puasa dia itu melanggar salah satu daripada 5 pelanggaran, maka batal pahala puasanya, dapat dosa, nggak dapat pahala. Puasanya sah tapi nggak dapat pahala, pahalanya yang batal. Paham nggak nih? Puasanya sah dalam kacamata syariat, tapi nggak dapat pahala, malah dia dapat dosa. Ilustrasinya, ada orang kerja di pabrik nggak dapat gaji malah bayar denda. Enak apa enggak kira-kira? Nah itu nanti banyak tuh orang puasa model begitu. Siapa? Orang yang melanggar salah satu dari pelanggaran ini. 5, ingat baik-baik, ini ilmu, jangan sampai puasa kita batal. Yang pertama, al-kadzbu, yang suka bohong. Puasa dia bohong, batal pahala puasanya. Yang kedua, namimah, ngadu domba. Yang ketiga, ya, yaitu apa? Yang ketiga, dia sumpah palsu, yaminal kadzibah, dia sumpah palsu, menyebut nama Allah, berbohong, itu sumpah palsu. Hati-hati, dilaknat dan juga dia batal pahala puasa. Yang keempat, banyak kaum ibu nih, ghibah, si mulut lancip, bukan ngomongin orang. Hati-hati, tinggalin ghibah, jangan sampai diterusin. Banyak perempuan kan banyak yang ghibah, betul apa enggak? Ngaku tukang sayur, bukan orang kampung kita, datang kemari dagang sayur, cari rezeki buat anak bini. Tapi kalau udah ibu-ibu berkerumun di situ, itu gerobak sayur berubah jadi meja bundar, tempat pertukaran informasi. Di situ ngomongin Bu Encum, Bu Sri, Bu Yuyun, semua dia. Oh ada, maaf ya, itu diomongin semua di situ tuh. Bu RT, Bu RW, Hansip, Satpam, semua diomongin. Tukang sayur sampai apal aibnya tuh kampung apa aja tahu dia. Ibu-ibu masya Allah beli kangkung nggak beli, megang doang sampai layu, ngomongin orang yang panjang. Itu di gerobak sayur tuh. Bapak-bapak juga sama, ghibah juga. Anak muda apalagi, nongkrong di tongkrongan gibahin mantan. Ghibah, ngoceh sana ngoceh sini. Anak muda yang perempuan, muslimah-muslimah yang muda-muda, ghibah juga. Siapa yang digibahin? Artis Korea. Benar apa enggak? Masya Allah. Innalillah wa inna ilaihi. Jangan begitu. Cukup ghibah, tinggalin. Yang kelima, hati-hati. Ini udah musimnya, ini bakal keluar nih. Apa? Nadrobi syahwat, ngelihat dengan syahwat. Sampai ulama mengatakan hatta ra'afil jidar, kalaupun ngelihat tembok syahwat, batal pahala puasanya.
Pertanyaan, ada nggak orang lihat tembok syahwat? Wah, ada bu. Aja kagak ada. Bu, orang sekarang udah banyak yang aneh. Udah banyak yang aneh. Ada kasus, ada di luar negeri, orang menikahi dirinya sendiri. Orang nikah sama dirinya sendiri 2 bulan cerai. Kejadian di luar negeri. Ada orang nikah sama sama motor kesayangannya. Ada di luar negeri. Aneh-aneh sekarang. Ada yang nikah sama mainan. Ada bu. Mainan dia waktu kecil tuh dibawa-bawa sama dia sampai gede itu dinikahin sama nih. Itu kasus di luar negeri udah mulai banyak model kayak begitu tuh. Kelainan-kelainan begitu. Gak usah jauh-jauh luar negeri deh, Indonesia 8 tahun yang lalu saya nonton berita, sampai gini hari saya masih ingat. Kenapa? Bahan ceramah. Apa itu? Seekor sapi diperkosa di Indonesia, di Bali kejadiannya. Sapinya dibuang ke laut buat buang bala. Di Jakarta atau Jawa Tengah lebih parah lagi. Ente tahu entok gak? Entok itu kakaknya bebek, adiknya soang. Begitu ya. Ya pokoknya masih keluarga dah. Seekor entok diperkosa sampai betelur. Di Jawa Tengah kalau nggak salah, kalau nggak di Jakarta, sama bapak-bapak lagi. Saya nungguin netes mirip siapa kira-kira tuh anak. Itu kejadian betul. Kejadian betul. Aneh hati-hati. Jadi kalau ulama memberikan tamtsil, memberikan contoh, itu ada kejadian. Paham? Nah kalau sebab itu hati-hati. Apalagi ini musim, nanti puasa musim. Sekarang kita nggak pernah ngeliat tuh cabai-cabian keluyuran. Nggak ada, udah punah. Tapi punya musim dia. Kapan? Puasaan. Pas nyari takjil, ada aja 3 ekor rambutnya lepek, naik motor bertiga, mana kulitnya belantong nilon lagi, 3 warna, muka putih, leher abu-abu monyet, kaki hitam metalik. Bayangin coba. Menurut ketua asosiasi cabai-cabian se-Jabodetabek, itu ada kata-kata tuh, apa? Semakin banyak bekas knalpot semakin cantik di kalangan mereka. Itu menurut mereka. Ntar ada tuh anak muda naik motor, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung, baca zikir, jalan pengen ke rumah gurunya, ikut buka bersama, sama ada taklim Ramadan. Jalan, ada aja 3 ekor yang nyalip seret. Ini nggak tahu konsep nyalipnya bagaimana. Kalau konsep nyalipnya orang normal, kalau nyalip terus jalan deh kenceng, itu nyalip namanya. Kalau konsep mereka enggak, kalau udah nyalip di depan langsung melambat. Udah gitu bercanda bertiga deh tuh. Motor sampai goyang sama dia. Masya Allah. Udah gitu ketawa-ketawa. Kenapa? Caper, cari perhatian. Tahu nih yang di belakang. Anak laki bu, kalau ngaji tingkat kegantengannya naik 500%. Walaupun kulitnya ya itu metalik itu, abu-abu monyet kayak terserah dah. Ya, walaupun begitu tingkat kegantengannya meningkat bu. Itu ada tuh si rambut lepek nih di depan bercanda-bercanda, caper dia. Itu bakal kejadian kapan? Ntar waktu puasa lagi nyari takjil, ada aja mereka-mereka yang dilihatin nanti. Betul apa enggak? Nah itu maka jaga pandangan, jaga mulut. Gimana caranya? Banyak-banyak ngaji Quran, pandang Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah hidupnya penuh dengan rahmat dari Tuhan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sekarang bikin target ibu, bapak, anak-anak musyawarah, bikin target Ramadan ini kita wajib hatamin Quran walaupun 1 kali. Harus punya persiapan, prepare. Nabi aja prepare dari bulan Rajab dengan doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah berkahi Rajab dan Sya'ban kami, sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Persiapan Nabi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, istiqomah, murah rezeki, dikasih oleh Allah Ta'ala kekuatan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup majlis ini bukan berarti tidak ada pengajian. Cari majlis taklim yang buka di edisi Ramadan untuk supaya kita tambah semangat dalam mencari ilmu agama Allah dan ibadah kepada Allah sehingga semuanya diberikan berkah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din
wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizki wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa jawazan ala sirat wa nasibal minal jannah wa razukna nadhara ila wajhikal karim ya rabbu ya rahim ya ajwadal ajwadil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Hadza minna alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa penyampaian tausiah dari Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala dan keberkahan untuk beliau dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis ta'lim yang saya hormati, rangkaian acara demi acara telah kita lalui dan sekarang tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum pamit, saya selaku MC mohon maaf atas segala kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ini bulan-bulan yang suci, bulan umat-umatnya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Jika puasa tinggalkan dosa, sucikan hati dari tercela. Adabi bulan suci yang mulia, tidaklah boleh saling menghina. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Banyak-banyaklah baca Al-Quran, ibadah waktu siang dan malam, zikir sholawat jangan ditinggal, hidup dan mati akan senang.